Selamat siang semua. Siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semua dalam keadaan yang sehat dan baik? Sehat. Puji Tuhan kalau semua dalam keadaan sehat yang baik. Ibu percaya semua berkat penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang baik, hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Namun sebelum memulai pelajaran, Ibu minta kesediaan satu orang anak untuk membuka pelajaran kita dengan doa. Ibu minta kesediaan, silakan. Beri salam. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang semua, silakan duduk. Anak-anak yang baik, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita yang baru, semua pasti sudah mengantuk karena ini sudah siang, ya kan? Ya. Mari kita buat gerakan-gerakan supaya kita tetap semangat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Ibu minta kalian semua berdiri. Semua tahu lalu ayo bikin jumpa. Anak-anak yang baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada siang hari ini. Annabella, Andika, Bolos, Aurel, Hadir, Bu. Clay, Cinta, Breskia, Hadir. Cherry, Giselle, Hadir, Bu. George, Hadir, Bu. Jibril, Junior sakit, Jovai. Nah, anak-anak yang baik, sebelum kita melanjutkan materi saat ini, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam materi kita pada hari ini, yaitu tentang peran sekolah bagi perkembangan. Tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu mensyukuri peran sekolah bagi perkembangan dirinya dan memanfaatkan sekolah sebagai tempat mengembangkan diri sesuai dengan pesan kitab suci dan makin bertanggung jawab terhadap tugas di sekolah. Sebelum Ibu masuk dalam materi yang baru, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Peran teman bagi perkembanganku. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang boleh menjelaskan apa yang ia pahami tentang materi yang Ibu ajarkan pada minggu yang lalu? Aurel, silakan. Menghadapi sahabat yang baik akan membantu kita untuk mendapatkan dan mendapatkan atas sahabat yang baik juga selalu ada saat kita membutuhkan. Ya, benar. Tepuk tangan untuk Aurel yang sudah bisa menyampaikan. Ada yang ingin menambahkan? Monika. Kami membantu kita bergaul dengan baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tepuk tangan untuk Evita. Aurel dan Evita ternyata masih ingat dengan baik
materi kita pada minggu yang lalu. Nah, anak-anak yang baik, hari ini materi kita tentang peran sekolah bagi perkembangan. Sekarang ibu mau bertanya, apa yang kalian lakukan saat pertama kali kalian berada di sekolah? John, menyapa guru. Ada yang lain? Gisel, menyapa satpam. Ada yang lain? Menyapa teman-teman. Sidilia baik. Tepuk tangan. Jadi John, Sidilia dan Gisel menjawab betul. Pertanyaan kedua. Siapa saja yang kalian temui saat kalian berada di sekolah? Anak-anak, saat ini silakan kalian mengeluarkan buku catatan kalian. Kemudian masing-masing mencari atau menemukan apa manfaat belajar di sekolah dan bagaimana cara belajar yang baik menurut kalian. Apa sudah selesai anak-anak? Sudah. Nanti silakan semua lepaskan alat tulis. Saat ini ibu minta beberapa anak untuk menjawab, mempresentasikan apa yang telah ia kerjakan. Ibu minta Deskia silakan menjawab apa manfaat belajar di sekolah. Mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan teman baru, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan mendapatkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Tepuk tangan untuk Deskia. Selesai dalam menjawab. Ada yang ingin menambahkan manfaat belajar di sekolah? Apa ada? Keisha, silakan menjawab. Agar menjadi pintar. Tepuk tangan untuk Keisha. Sudah selesai. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana cara belajar yang baik menurut kalian? Ibu minta Cinta. Cinta sudah mengangkat tangan. Cinta yang menjawab. Belajar dengan tekun dan bertanya jika tidak tahu. Tepuk tangan. Ternyata kelas 7B adalah anak-anak yang pintar-pintar semua dan anak-anak yang hebat. Saat ini Ibu minta kalian membentuk kelompok diskusi dan Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Kalian akan mengerjakan beberapa tugas pertanyaan yang telah Ibu siapkan dalam kelompok. Silakan membentuk kelompok bersama teman terdekat. Anak-anak, sebelum berdiskusi kelompok, Ibu mengajak kalian untuk menyimak sebuah video tentang motivasi giat belajar. Silakan kalian semua menyimak video yang akan Ibu tampilkan ini dengan sebaik-baiknya, karena setelah ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan dan kalian kerjakan bersama dalam kelompok. Jam berapa sih? Aku terlambat. Lama, bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Kamu, Tuhan, emang ada PR Pak? Lain kali kalau kamu nggak kerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, karena PR mana? Aku banget tahu. Kamu pinjemin PR kamu. Iya, dia lebih bodoh daripada aku. Anak-anak,
Apa kalian sudah menyimak video pembelajaran tadi dengan baik? Sudah. Bagaimana perasaan kalian ketika menyimak video tadi? Seru. Seru, senang. Ya benar, karena tampilannya menyenangkan. Nah anak-anak, sekarang akan kalian kerjakan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya pada ibu. Ibu, ya Regina. Kalau kesulitan menggunakan itu Google, nah jadi ini jawab di sini. Diketik seperti biasa dan kirimkan. Nanti jawaban kalian akan muncul di laptopnya ibu di Google slide-nya. Silakan kerja. Tunggu, Tafia. Apa ada kesulitan? Jadi ketik jawaban dan jawaban akan dikirim di Google Slide ibu. Kelompok mana yang boleh menjawab? Siapa saja tokoh atau pemeran yang terlihat dalam video tersebut? Kelompok Aurel dan kelompok John, silakan. Seorang guru, siswa, satpam. Tepuk tangan untuk kelompok Aurel dan John. Benar. Ada yang mau menambahkan? Kedua, apa peran atau tugas dari tokoh-tokoh atau pemeran yang ditampilkan dalam video tadi? Kelompok mana yang mau menjawab? Tepuk tangan untuk semua kelompok yang dengan sangat baik. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Selalu. Ya, sekarang anak-anak, setelah kita telah mencari secara mandiri apa manfaat dan cara belajar yang baik, kemudian mendiskusikan dalam kelompok bagaimana tentang motivasi giat belajar yang baik, manfaat kita belajar di sekolah, dan bagaimana cara belajar yang baik. Jadi, manfaat bagi kita jika kita belajar di sekolah adalah kita akan memperoleh pengetahuan dan ide-ide baru yang membantu kita untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik. Selain itu, manfaat belajar di sekolah adalah untuk melatih berbagai kecerdasan. Seperti yang kita tahu, kita memiliki berbagai kecerdasan. Kecerdasan kognitif, emosional, psikomotorik. Semua itu dengan belajar di sekolah kita dapat melatih kemudian menumbuhkan berbagai kecerdasan tersebut. Selain itu, dengan belajar di sekolah, kita dapat memperoleh berbagai informasi yang tidak kita dapati ketika kita berada di luar sekolah. Selain itu, belajar di sekolah dapat melatih keterampilan kita. Misalnya cinta, hobi dalam menyanyi. Ketika di sekolah ada pelajaran seni budaya. Yang hobi berolahraga di sekolah dapat tersalurkan lewat pelajaran PJOK. Kemudian tentunya belajar di sekolah manfaatnya untuk menyiapkan masa depan kalian agar memiliki masa depan yang baik dan cerah. Kedua, cara belajar yang baik. Cara belajar yang baik pertama harus terjadwal. Jadi kalian harus membuat jadwal pelajaran sehingga kalian dapat belajar dengan lebih baik dan lebih tekun. Kedua, cara belajar yang baik adalah setiap peserta didik harus mencintai semua mata pelajaran. Jadi kalau di sekolah kita ada 10 mata pelajaran, kita harus menyukai semua mata pelajaran itu. Dan yang ketiga, mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya tempat belajar yang rapi, nyaman, bersih. Belajar yang baik adalah belajar dengan tekun dan penuh semangat, tidak boleh malas. Dan yang terakhir, belajar yang baik harus menyertakan Tuhan dan berani bertanya kepada orang yang lebih tahu jika kita mengalami kesulitan dalam belajar. Anak-anak, sampai di sini apa semua boleh memahami? Boleh. Apa ada pertanyaan? Tidak. Oh, Anabella mau bertanya, silakan Anabella.
pertama, aku boleh seorang anak belajar dari rumah atau sudah bilang homeschool yang banyak terjadi di luar negeri. Pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan untuk Anabella. Siapa yang akan menjawab? Jadi Anabella bertanya, Ibu, mengapa kita harus belajar di sekolah? Mengapa kita tidak belajar seperti yang di negara lain? Apa boleh belajar di rumah atau homeschooling? Siapa teman yang mau membantu Anabella untuk menjawab? Sivilia, silakan Sivilia. Menurut saya belajar di sekolah penting karena kita dapat memperoleh berbagai ilmu dari orang-orang atau guru yang kompeten dan profesional di bidangnya. Tentang homeschool bisa saja, tapi belum bisa dilaksanakan di negara kita. Ya, tepuk tangan. Ibu tambahkan lagi. Jadi, kenapa kita perlu belajar di sekolah, Anabel? Menjawab pertanyaan Anabel, karena di sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tapi yang tadi dibilang manfaatnya amat banyak. Melatih keterampilan, bersosialisasi dengan teman. Belajar di rumah atau homeschooling seperti yang biasa terjadi di daerah atau negara lain bisa saja, tapi di negara kita untuk pelaksanaan homeschooling belum ada aturan atau tentang pembelajaran di sekolah. Anabella, apa boleh jawaban Ibu dan Sivilia membantu? Ya, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Sivilia yang sudah membantu Anabella dalam menjawab pertanyaan ini. Anak-anak, setelah tadi Ibu telah menjelaskan tentang manfaat belajar, saat ini masih dalam kelompok, kita akan berdiskusi. Tapi selanjutnya mari kita mendalami materi kita ini tentang peran sekolah bagi perkembanganku dengan menyimak video yang menceritakan kisah kitab suci bagaimana Yesus berada di bait Allah. Apa semua sudah pernah mendengar cerita ini? Sudah. Silakan semua menyimak cermat. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti kebiasaan pada hari raya. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang ke rumah mereka di Nazaret, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena Maria dan Yusuf menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, perjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya. Ketika mereka mencari Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, ternyata Yesus tidak ada. Maka Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem sambil terus mencari Yesus. Sesudah mencari selama 3 hari, akhirnya Maria dan Yusuf menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tua melihat Yesus, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama Maria dan Yusuf ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibu Yesus menyimpan semua perkataan itu di dalam hatinya. Maka Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, sudah menyimak video dengan baik? Silakan sekarang kembali lagi berhadapan dengan teman kelompok diskusi. Kemudian silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di slide, tapi sama seperti yang tadi, kalian akan menjawab di Google Slide yang Ibu kirimkan di grup. Silakan semua menjawab. Silakan bekerja sama kalau ada yang tidak paham. Itu Ibu minta
kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, berapa usia Yesus pada saat ia berada di bait Allah? Kelompok mana yang akan menjawab? Kelompok queer, silakan. 12 tahun. 12 tahun, benar. Tepuk tangan. Kedua, untuk apa Yesus pergi ke Yerusalem? Stefano. Untuk merayakan pesta Paskah bersama orang tua. Untuk merayakan pesta Paskah bersama orang tuanya. Tepuk tangan, benar. Yang ketiga, mengapa Yesus tidak pulang bersama kedua orang tuanya? Keisha, kelompok Keisha. Karena Yesus ingin belajar. Tepuk tangan untuk kelompok Keisha. Yang keempat, apa yang dilakukan Yesus? Kelompok John, silakan. Yesus mengajar di bait Allah. Yesus mengajar di bait Allah. Tepuk tangan. Terakhir, apa hasilnya ketika Yesus tinggal di bait Allah? Siapa yang mau menjawab? Breskia. Yesus semakin berhikmat dan bijaksana. Yesus semakin berhikmat dan bijaksana. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah menjawab dan berdiskusi dengan baik pada siang hari ini. Jadi, anak-anak yang baik, dari cerita kitab suci yang mengkisahkan bagaimana Yesus belajar atau tinggal di bait Allah, ada beberapa hal yang perlu kita teladani. Pertama, kita harus meneladani Yesus yang meskipun masih sangat muda, umurnya berapa? 12 tahun. Tapi ia mau terus untuk belajar, bahkan sangat semangat dalam belajar. Nah, kedua, karena semangat yang dimiliki Yesus dalam belajar, maka Yesus semakin bertambah hikmat dan bertambah bijaksana. Jadi kita juga sebagai peserta didik, anak-anak yang masih menempuh pendidikan, kita harus selalu meneladani Yesus yang kapan saja dan di mana saja mau selalu terus untuk berusaha belajar dengan giat dan tekun. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Anak-anak, sebelum Ibu menyimpulkan materi kita hari ini, Ibu mau bertanya, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dengan bahasanya sendiri apa saja yang ia pahami setelah mempelajari materi ini? Keisha, baik. Sebagai seorang siswa, kita harus disiplin, menggunakan waktu belajar dengan sebaik-baiknya, dan mengembangkan potensi ada dalam diri kita dengan belajar tekun di sekolah dan di rumah. Tepuk tangan untuk Keisha. Ada yang mau ditambahkan? Ya, Regina. Ayo Regina. Sebagai seorang siswa, kita harus menyiapkan masa depan dengan baik, juga harus memiliki cara belajar yang baik. Tepuk tangan untuk Regina, sangat baik. Apa masih ada yang mau menambahkan? Oh, Claire. Silakan Claire. Sebagai seorang siswa, kita harus meneladani Tuhan Yesus yang meskipun sangat muda tapi suka belajar. Tepuk tangan Keisha, Regina, dan Claire yang sudah menjawab dengan baik. Ibu yakin semua ingin menjawab tapi masih ada yang belum berani. Tepuk tangan untuk seluruh kelas 7B yang hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Nah anak-anak, Ibu simpulkan sekali lagi. Jadi, sekolah bukan saja tempat bagi kita untuk menuntut ilmu supaya kita pintar secara pengetahuan, tapi juga sekolah menjadi tempat untuk kita belajar banyak hal, kita berbagi banyak hal. Di sekolah kita juga belajar untuk saling berbagi kasih, kepedulian, bersimpati, berempati dengan orang lain. Selain itu, sekolah juga merupakan salah satu bentuk untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia dari leluhur kita dan sebagai kesatuan kita sebagai umat manusia ciptaan Allah. Mengapa disebut sebagai kesatuan ciptaan Allah? Karena Allah menghendaki manusia untuk saling membantu, saling melengkapi satu sama lain. Nah, selain itu, berada di sekolah atau sekolah menjadi tempat untuk membantu peserta didik mengenal nilai-nilai luhur, diantaranya kejujuran, keadilan, kepedulian, kerjasama, saling membantu, kemudian juga
nilai hormat dan nilai-nilai keagamaan lainnya. Anak-anak, apa sampai di sini kalian mampu memahami dengan baik? Mampu. Saat ini Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini akan Ibu bagikan untuk mereka yang tidak memiliki handphone. Sedangkan yang telah memiliki handphone, silakan kerjakan di link yang akan Ibu kirimkan nanti. Boleh? Boleh. Siapa yang ada? Ya. Silakan kalian merefleksikan. Di sekolah, kalian bertemu dengan banyak orang. Sekolah menjadikan tempat bagi setiap anak didik untuk bertumbuh dan berkembang dengan kemampuan pengetahuan atau kognitif, tapi juga berkembang dalam sikap, kepribadian, dan memiliki karakter serta bermartabat yang luhur. Anak-anak terkasih, mari kita ingat apakah selama ini kita telah membantu guru-guru kita. Sudahkah kita menunjukkan sikap hormat dan santun terhadap mereka? Sudahkah kita membantu mereka ketika mereka mengalami kesulitan dan cobaan dalam hidup? Pernahkah kalian mendoakan mereka ketika mereka hendak melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka? Anak-anak yang baik, silakan semua membuka mata. Demikian refleksi kita. Selanjutnya, sebagai aksi, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu setiap peserta didik harus membuat sebuah doa secara spontan berisi tentang guru. Tugas ini dikerjakan di kertas cover atau HVS berwarna dan dikumpulkan pada hari Selasa minggu depan. Semua paham dengan tugas yang Ibu berikan? Paham. Anak-anak, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Ibu berharap dengan materi yang telah Ibu berikan hari ini, kalian semakin menumbuhkan semangat dan niat kalian untuk sekolah dengan baik dan untuk datang ke sekolah untuk menerima ilmu pengetahuan, untuk belajar banyak hal. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Tapi sebelumnya Ibu minta kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Guru. Terima kasih ku ucapkan pada guruku yang tulus. Dan maju ke depan untuk membawakan doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih sudah menuntun kami dalam belajar kami. Sekarang kami sudah mau pulang. Semoga Engkau menuntun kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Tuhan, ini doa kami dengan pengorbanan Kristus Tuhan. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima